Bab 804, Kemarahan Raja Sue. Jerry yang tidak tahu bahwa Martin Sue ingin menggunakan kekuatan klan Raja Sue keluarga kerajaan untuk menekan grup Yan Chen. Meskipun Jerry yang saat ini sangat kaya, dia tetap tidak bisa dibandingkan dengan sumber keuangan keluarga kekaisaran dan keluarga kerajaan. 4 keluarga kekaisaran besar dan 5 keluarga besar kerajaan adalah kerabat keluarga kerajaan yang sebenarnya, dan masing-masing mengendalikan satu negara bagian. Mereka adalah kelompok keuangan teratas yang sebenarnya. Komisaris, harga saham grup Yan Chen ditekan dengan tajam. Sejak pasar saham dibuka hari ini, harga saham kita turun 5%. Belum waktunya siang pulang kerja, Robin Luo menelepon Jerry Yang dan berkata dengan cemas. Karena Jerry yang menunjukkan lebih banyak hal di depan Robin Luo, meskipun Robin Luo cemas, dia tidak sepanik sebelumnya. Kamu seharusnya menemukan sesuatu, kan? Jerry yang bertanya, tidak khawatir karena masalah ini. Harga saham telah ditekan, masih dapat dikembalikan lagi. Pada skala grup Yan Chen, sangat normal jika harga saham naik dan turun. Bahkan jika pihak lain ingin menekannya dengan niat jahat, itu adalah cara untuk melukai musuh dan melukai diri sendiri. Dilihat di Kyushu, hanya keluarga kekaisaran dan keluarga kerajaan yang mampu mencapai level ini. Benar saja, Robin Luo berkata, ini ada hubungannya dengan keluarga Sue. Jerry yang dari awal tahu, Martin Sue tidak akan menyerah dengan mudah, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menyerang grup Yan Chen secepat ini. Apa yang bisa aku lakukan sekarang? Jerry yang bertanya langsung ke intinya. Dia tidak mengerti operasi bisnis, hal seperti itu hanya bisa ditangani oleh para profesional, dan Robin Luo juga 100% bisa dipercaya. Aku butuh 50 miliar RMB, aku jamin bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Robin Luo berkata dengan sangat percaya diri. Baik. Jerry yang menyetujuinya tanpa ragu sedikit pun. 50 miliar tidak sulit baginya, dia memiliki beberapa kartu hitam Bank Dunia tertinggi di tangannya, masing-masing dengan limit 10 miliar RMB. Selain itu, mengambil 50 miliar RMB tidak mengharuskannya untuk menarik kembali kartu banknya. Setelah menutup telepon, Jerry yang segera mentransfer uang tersebut ke Robin Luo. Ada beberapa hal yang tidak dapat dilihat secara terang-terangan dan hanya dapat dioperasikan secara rahasia. Sepertinya Martin Sue masih terlalu santai. Jerry yang memicingkan kedua matanya, dan berkata pada dirinya sendiri dengan percaya diri. Segera, dia menelepon, mari kita rilis berita bahwa pangeran ketiga dari keluarga Sue, Yoga Sue meninggal dalam perebutan kekuasaan keluarga. Kak Jerry, apakah benar-benar ingin merilis berita ini? Charles sangat terkejut ketika mendengar ini, dan berkata dengan suara yang berat, mungkin saja Raja Sue masih belum mengetahui berita kematian Yoga Sue mati di kota Yan. Setelah berita ini dikeluarkan, sebaliknya, kamu akan menjadi tersangka utama yang paling dicurigai. Memprovokasi kemarahan Raja Sue, bukannya tidak terlalu bagus. Jerry yang berkata dengan ringan, jangan khawatir, sekarang keluarga kekaisaran dan keluarga kerajaan ingin ikut campur dalam urusan kota Yan, bahkan jika Raja Sue kembali marah, juga tidak mungkin membawa banyak orang untuk bertarung ke kota Yan. Keluarga kerajaan hanyalah keluarga kerajaan, belum ada acara untuk bersaing dengan keluarga kekaisaran. Sekarang keluarga kekaisaran dan keluarga kerajaan sangat kompak dalam nama, dan tidak banyak gerak-gerik. Begitu seseorang melanggar aturan tidak tertulis ini, keluarga kekaisaran lainnya dan keluarga kerajaan juga tidak akan setuju. Menyebarkan berita Yoga Sue telah terbunuh, hanya akan menimbulkan opini publik yang besar, dan kekayaan konsorsium keluarga Sue juga akan menyusut secara signifikan. Selain itu, Martin Sue telah melewatkan waktu terbaik. Ketika Yoga Sue baru saja meninggal, dia tidak melapor ke keluarga. Sekarang berita itu keluar, tidak mungkin Raja Sue tidak mencurigainya. Raja Sue sangat jelas tentang perbuatan putra-putranya. Tentu saja, jika dia benar-benar ingin menyalahkanku atas kematian Yoga Sue, maka aku akan menerimanya. Charles tahu bahwa Jerry yang benar-benar siap berperang dengan keluarga Sue. Untuk sesaat,
dia merasa darah di tubuhnya mendidih. Meskipun dia sedikit khawatir, tetapi jika benar-benar ingin melawan keluarga Sue, dia tidak akan ragu. Kak Jerry, aku mengerti. Aku akan mengatur seseorang untuk merilis beritanya sekarang. Charles Ma berkata dengan cepat. Efisiensinya sangat tinggi, kurang dari 10 menit setelah Jerry yang menutup telepon, berita tentang hidup dan mati pangeran ketiga keluarga Sue di kota yang telak menyebar melintasi seluruh kota yang dalam sekejap. Dan semua ujung tombak diarahkan pada Martin Sue. Untuk sesaat, berita itu menyebabkan kegemparan di internet. Di mata masyarakat awam, keluarga kerajaan merupakan keluarga yang berdiri di puncak kekuasaan, khususnya Yoga Sue yang juga merupakan pangeran yang paling menjanjikan untuk menjadi pewaris Raja Sue. Bisa dibayangkan hal ini akan menimbulkan sensasi yang begitu besar. King Wang, Raja Sue di mansion pribadinya yang besar. Seorang lelaki tua berambut abu-abu dengan setelan tradisional putih sedang duduk di sebuah paviliun sebuah bangunan kuno. Di seberangnya ada seorang lelaki tua berambut abu-abu dengan kain abu-abu. Di antara keduanya ada papan catur batu meja. Makan. Pria tua bersetelan tradisional tiba-tiba menjatuhkan pion dan berkata sambil tersenyum, "Kamu akan kembali kalah dalam permainan kali ini." Lelaki tua itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, belum tentu. Setelah mengatakannya dia juga menjatuhkan sebuah pion. Hanya saja setelah bidak catur itu jatuh, raut wajah lelaki tua bersetelan tradisional itu sedikit berubah, dan berkata dengan heran, "Bagus, kamu sebenarnya sudah lama mengatur bidak catur itu, ini untuk memikatku ke dalam perangkapmu." Hebat, bidak catur ini jatuh dalam hitungan detik. Haha. Raja Sue, akhirnya aku mengalahkanmu di babak ini. Orang tua berbaju kain itu tertawa dan berkata. Pada saat ini, seorang pelayan berlari dengan panik, "Raja Sue, tidak baik, pangeran ketiga sudah mati, dia meninggal di kota Yan." Buar. Ketika pelayan mengatakan ini, Raja Sue yang baru saja tersenyum, tiba-tiba raut wajahnya berubah. Plak. Dia mengulurkan tangan dan meraih leher pelayan itu. Dia sedang duduk di sana, tetapi pelayan itu diangkat olehnya dengan satu tangan. "Telah mati. Siapa yang kamu bilang telah mati?" "Putraku Yoga Sue." Suara Raja Sue sangat dingin. Pelayan yang dicengkeram lehernya sangat panik dan ingin berbicara, tetapi dicekik oleh Raja Sue, tidak dapat berbicara sepatah kata pun. "Yang mulia Yoga Sue, berita ini telah menyebar ke seluruh kota Yan. Dikatakan bahwa pangeran ketiga mati karena perebutan kekuasaan, dan media mengatakan bahwa pangeran ketiga mati di tangan pangeran kedua." Begitu Raja Sue melepaskan leher pelayan itu dengan cepat berlutut di tanah dan menceritakan semua yang dia tahu. Buar. Begitu pelayan itu selesai berbicara, Raja Sue memukul dahi pelayan itu, kedua mata pelayan itu terbelalak, muntah darah, dan langsung jatuh ke tanah, mati dengan menderita. Lelaki tua berbaju kain itu juga terlihat serius, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Raja Sue menutup matanya cukup kuat, dan setelah 1 menit penuh, dia perlahan membukanya. "Cari tahu untukku, bagaimana kematian Yoga Sue sebenarnya." Raja Sue memberi perintah. Seorang pelayan di belakangnya buru-buru pergi. Pada saat ini, ponsel Raja Sue tiba-tiba berdering, dan ternyata itu adalah Martin Sue. "Ayah, aku minta maaf untukmu. Aku gagal melindungi adik ketigaku, dan membuatnya mati dibunuh. Aku salah, tolong ayah hukum." Begitu Raja Sue mengangkat telepon, dia mendengar suara memohon Martin Sue, suara itu penuh kesedihan, seolah-olah dia benar-benar sedih. "Yoga telah mati selama 3 hari. Aku baru mendapatkan berita, dan kamu menelepon." Raja Sue berkata dengan acuh tak acuh, "Jika masalah ini tidak terungkap, kamu mungkin tidak akan secepat ini menghubungiku kan?" Bersambung.